Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Salib seringkali dipandang sebagai suatu kehinaan, tetapi diubah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana salib adalah tanda kasih dan bukan tanda Allah yang menghukum atau menghakimi, tetapi Dia yang datang memberikan solusi dan kesempatan bagi kita semua untuk kembali. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, hari ini gereja sejagat merayakan pesta salib suci. Salib Kristus tanda kemenangan iman dan menyatakan betapa agung kasih-Mu kepada kami umat-Mu. Melalui salib, Engkau telah menebus kami. Kami ditebus dengan harga yang mahal dan begitu luhur, yakni dengan tubuh darah Kristus sendiri. Berilah kami harapan, kekuatan untuk bersaksi di dalam persiaran hidup kami, di dalam memikul tanggung jawab kami, dimanapun kami berada dan apapun tugas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Bilangan, kita diingatkan bahwa hidup kita merupakan suatu persiarahan panjang, perjalanan untuk mengerti, memahami didikan Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah atas hidup kita. Senang dan susah mestinya menjadi iramanya, bukan untuk mencari siapa yang disalahkan, tetapi semakin hari semakin kita bijaksana dan mengerti apa yang kita pelajari untuk menjadi sarana yang membantu Anda, saya, serta kita semua untuk mewartakan kasih Allah yang sungguh agung dan istimewa itu. Ular tembaga sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Bilangan, di mana ular tembaga menjadi tanda keselamatan bagi bangsa pilihan yang seringkali masih mencari-cari kesalahan dari Sang Pencipta, padahal ketidaktaatan ada di pihak bangsa pilihan. Ular tembaga di tiang pun menjadi pertanda bahwa Tuhan begitu mengasihi umatnya. Dan itu pun menjadi pertanda bahwa Tuhan Yesus disalib sebagai sang penyembuh jiwa raga. Ular tembaga ditinggikan sebagai penyembuh mereka yang dipatuk ular. Dan Tuhan Yesus Kristus yang wafat disalib untuk membayar dan menebus manusia dari kekuasaan dosa. Dan di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, mengajak kita semua belajar dari Tuhan Yesus yang berani mengosongkan diri sebagai perwujudan ketaatan dan kesetiaan. Dan Anda, saya, serta kita semua yang mengaku diri sebagai murid Kristus, tentu klimak pengosongan diri itu ialah terwujud di dalam kesetiaan, ketaatan kita dibentuk dan diproses seturut ajarannya dan bukan seturut keinginan kita, keinginan nafsu atau keinginan daging kita. Kita diajak untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Lihatlah, melalui wafatnya di salib kita telah ditebus dan diselamatkan. Tetapi hal itu akan menjadi percuma ketika kita tidak memikul kuk yang dipasangkannya kepada kita. Ketika kita tidak mau terus berusaha untuk selalu setia seturut apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Di dalam percakapan Yesus dengan para muridnya, percakapan dengan Nikodemus,
adalah percakapan yang sangat tinggi dan mendalam. Keilahian Yesus justru lebih dimuliakan ketika ia disalibkan. Bukan pertama-tama di ranah mukjizat, tetapi karena ketaatannya, karena pengosongan dirinya, karena kerelaannya untuk menebus kita umatnya yang masih senang berbuat dosa. Nikodemus mengajarkan kepada Anda, saya, serta kita semua untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Maka penting bagi kita untuk memberikan permenungan di hadapan salib. Lihatlah Tuhan yang tidak bersalah, Tuhan yang tidak membuat dosa. Ia harus rela memikul salib dan bahkan wafat di salib untuk menebus kita semua. Masihkah kita selalu ingin melakukan perbuatan yang salah di hadapannya? Mari kita bersama-sama sebagai orang beriman terus berani berbuat dan menjadi tanda kasih Allah yang nyata. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Studi, tugas, perutusan, ataupun tanggung jawab yang diberikan ketika kita menyadari bahwa itu adalah salib kita dan kita memikulnya dengan taat dan setia, maka kita akan menemukan kemenangan. Beranikah kita untuk setia memikul tugas dan tanggung jawab kita demi kemuliaannya dan bukan untuk kesenangan pribadi semata. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.